So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Oke. Shalom, PDPK, apa kabar semuanya? Ya, rasanya udah lama sekali ya. Sebentar. Ya, terakhir saya, kalau nggak salah, bulan Maret tahun lalu, saya lihat catatan saya. Nah, terima kasih untuk undangannya malam hari ini. Saya bersyukur sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya saya on-site ya malam hari ini. Cuman minggu lalu ada hal yang urgent sehingga secara mendadak saya harus kembali ke Singkawang. Ada perubahan rencana. Eh, Jumat lalu saya sudah terbang kembali ke Pontianak dan lanjut pulang Singkawang. Jadi Bapak Ibu, untuk update sekarang memang saya membagi waktu saya antara Jakarta, ya keluarga saya, istri dan anak-anak, dan juga dengan keluarga saya di Singkawang, ada orang tua saya. Ya, karena memang orang tua kami ini sudah usia kurang lebih 90 tahun. Masih sehat, puji Tuhan, masih bisa jalan. Ya, ibu saya masih bisa ke pasar di belakang rumah, deket sih, ya. eh, apa namanya, ya puji Tuhan, tapi ya perlu tetap ditemenin, ya. Jadi minggu lalu ada kejadian di rumah, ya. eh, Ya kompornya inilah apa namanya, walinya membara. Jadi makanya saya langsung ambil keputusan, udahlah balik dulu deh, temenin mereka ada di sini, ya. Nah, jadi setiap 2 atau 3 bulan sekali saya akan berpindah. Ya, seperti sekarang saya pulang, berarti sekitar akhir Oktober saya akan kembali ke Jakarta karena saya ada pelayanan juga. Jadi di sana ada, di sini ada. Jadi puji Tuhan untuk kepercayaan Tuhan. Jadi ya saya sampai Desember, nanti Januari saya akan kembali lagi. Jadi begitu bolak-balik kurang lebih. Ya, di Singkawang saya juga ada melayani di sebuah gereja di tempat teman-teman saya. Kemudian juga ada sedikit pekerjaan yang saya lakukan. Jadi saya berusaha produktif, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu sedikit update dari saya. Ya, karena saya mengerti bahwa waktu terus berjalan. Saya update karena kita udah lama nggak jumpa. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu PDPK semua sehat-sehat. Amin. Ya, semua oke-oke, baik-baik, semua setia melayani, semua tetap diberkati, dan saya percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Taruh Amin. lagi lah kemarin. Ya. Nah, Dari tim tema yang juga ya. diberikan kepada Oh, saya malam hari ini adalah teman tentang tim. mengalahkan ketakutan. Ya, Oh, Shalom, jelas ya? Oke, saya ingin ajak kita, kalau nggak salah ada slide yang sudah saya bagikan, saya titip Matius pasal 8 ayat 23 itu dari ayat yang diberikan. Ya, oke. Ya, Matius pasal 8 ini supaya menolong kita bergerak lebih cepat. Slide. Matius 8 yuk kita baca sama-sama, baik yang di rumah maupun yang di ruangan. Lihat slide, kita baca. 2, 3. Yesus naik ke perahu dan pengikut-pengikutnya ikut bersama dia. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Maka pengikut-pengikutnya pergi kepadanya dan membangunkan dia. Pak, Pak, tolong, kita celaka, suruh mereka. Mengapa kalian takut, kata Yesus, kalian kurang percaya kepadaku. Kemudian Yesus berdiri dan membentak angin dan danau itu, lalu danau menjadi sangat tenang. Pengikut-pengikut Yesus heran, mereka berkata, orang apakah dia ini? Sampai angin dan ombak pun menuruti perintahnya. Ya, jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus masih belum terlalu mengenali dia rupanya. Ya. Nah, saya mau mulai karena kita mau mengalahkan rasa takut itu. Jadi saya mau mulai seperti biasa, saya ingin mendefinisikan apa rasa takut itu. Tapi sebelum sampai saya ke situ, saya ingin cerita dulu. Ya, nah satu kali ini menurut cerita, entah benar atau tidak, tapi ini salah satu cerita yang beredar. Ya, bahwa
Napoleon Bonaparte itu Kaisar Prancis itu sangat bernafsu sekali ingin mengalahkan Rusia. Nah, kita tahu bahwa Rusia itu sebelah negara Eropa, tapi sebelah utara di atas itu banyak yang daerah dinginnya. Nah, satu kali dia menyerang dengan pasukan yang sangat besar, ya. Nah, Rusia ini sangat tahu tentang kehebatan Napoleon, jadi mereka mengambil strategi mundur. Tapi sambil bergerilya, mundur pukul, mundur pukul. Nah, satu kali mereka berhasil memukul sehingga Napoleon Bonaparte itu, Kaisar Prancis itu terpisah dari pasukannya dan dia melarikan diri. Entah bagaimana caranya itu terjadi dan kemudian dikejar oleh pasukan Rusia. Nah, dia berusaha sembunyi sampai dia menemukan ada seorang bapak-bapak yang punya kandang di sebelahnya. Kemudian dia bilang, Pak, sembunyikan saya, tolong. Nanti saya kasih hadiah. Bapak-bapak itu bergerak cepat, dia nggak tahu apa. Pokoknya dia lihat ada orang dikejar, dia kasihan. Jadi dia sembunyikan di si Napoleon tuh. Dia nggak tahu itu siapa, dia sembunyikan. Terus kemudian disembunyikan di bawah jerami yang sangat banyak, sangat tebal. Terus kemudian setelah itu nggak lama pasukan Rusia sampai dan dia kemudian mencari-cari dari rumah ke rumah sampai ke rumah bapak itu tuh dia tanya ada nggak bapak itu di sini? Kami sedang mengejar seseorang. Si bapak itu bilang nggak ada ya. Dan pasukan ini nggak mau percaya dia masuk ke rumah, dia pergi ke kandang ya dengan bayonetnya mereka tusuk sana tusuk sini, hampir ketahuan. Tapi akhirnya singkat cerita pasukan Rusia pergi. Ya, dan nggak lama kemudian pasukan Prancis itu menyusul, ya mengejar juga, mereka berusaha menjaga Napoleon. Dan ketika Napoleon mendengar suara bahasa Prancis, dia kemudian keluar dan kemudian bertemu dengan pasukannya. Dia berterima kasih kepada bapak itu, ya dia mau naik kudanya, dia kasih hadiah. Tapi sebelum dia mau naik kuda, bapak itu kemudian bertanya kepada dia, Pak, bagi siapa? Cuman boleh nggak Pak kasih tahu saya apa sih rasanya tadi? Kan Bapak hampir ketahuan loh, ya. Nah, pada waktu dia bicara, dia tanya seperti itu, Napoleon tiba-tiba mukanya beringas, marah gitu ya. Begitu marah, terus kemudian dia kasih kode kepada prajuritnya, ada dua prajurit segera turun dari kuda, kemudian tangkap si bapak itu, kemudian seret dia ke depan rumahnya, halaman rumahnya, kemudian matanya ditutup, dan Napoleon beri aba-aba supaya pasukannya siap menembak si bapak itu. Si bapak itu tiba-tiba sadar dia mau ditembak. Dia ketakutan, dia gemetaran, dia bilang, Bapak, maaf kalau saya sudah singgung, Bapak, bebaskan saya. Tolong saya nggak tahu apa-apa. Kalau saya sudah singgung, Bapak, mohon maaf. Waduh, dia gemetaran. Terus Napoleon kasih kode, kemudian suara kokangan senjata, dan semua sudah siap, ready. Wah, dia makin gemetar, ketakutan luar biasa. Dan tiba-tiba, Bapak, Ibu, Saudara, Napoleon berdiri di depan bapak itu. Dia buka itu apa kain penutup mata si bapak itu. Dan dia bilang, jadi sekarang kamu sudah tahu rasanya ya. Hampir ketahuan tadi itu seperti apa. Ya. Kemudian Napoleon pergi. Bapak Ibu, itulah rasa ketakutan itu seperti begitu. Sangat menakutkan, sangat mengerikan. Ya. Apa sih takut itu? Ya. Takut itu, slide boleh pindah yang kedua. Takut itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 4. Jadi merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau bahaya. Saya tambahkan kata bahaya. Ya. Tapi takut juga berarti takwa atau segan dan hormat. Ya, ini terutama takut kepada Tuhan. Ya, segan, hormat kepada Tuhan. Takut juga berarti tidak berani berbuat, tidak berani berjalan, takut menderita, ya tidak berani. Kemudian takut itu juga bisa mengandung arti gelisah atau khawatir. Bapak Ibu, takut itu tidak selamanya negatif. Ya, ada takut yang positif. Ya, kita bilang sama anak-anak kita jangan main api karena itu berbahaya. Takut sama api itu hal yang positif. Takut main di tengah jalan nanti ketabrak. Nah, takut seperti COVID-19, COVID-19 kemarin, kita takut. Takut itu bisa menyelamatkan kita. Takut itu bisa menjaga kita. Nah, itu adalah takut-takut yang positif, bukan bukan sesuatu yang negatif. Ya, seperti kemarin kami di Kota Singkawang ini, tiba-tiba minggu lalu, nggak berapa hari yang lalu, ponakan saya berkata, Su,
kemarin teman saya naik motor kecelakaan, ya sehingga kepalanya terluka, ya dan kondisinya agak kritis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang ada anak-anak muda yang sukar diperingatkan, sukar diajarin, sehingga mereka belum cukup umur, belum punya SIM, tapi kita bilang nggak ada takutnya. Mereka naik motor, padahal belum punya pengalaman dan ya bawa motornya sembarangan sehingga akhirnya ya kecelakaan. Ya, nah itu hal yang apa namanya ya? Sebetulnya kalau kita punya rasa takut itu akan melindungi kita, menjaga kita dengan baik. Jadi sekali lagi, apalagi kalau kita bicara soal takut akan Tuhan, nah itu jelas hal yang benar. Tapi takut itu dengan rasa takut yang ketakutan itu sesuatu yang berbeda, saudaraku. Takut yang negatif, takut yang apa ya? eh, Takut yang gelap, maksud saya sesuatu yang berasal dari ketakutan. Ada Ambaton mengajarkan bahwa ketakutan itu sebuah roh juga, spirit. Saya oke-oke aja, ya. Tapi dalam arti saya pikir ketakutan itu sesuatu hal yang negatif kalau itu membuat kita apa namanya bereaksi secara negatif. Nah, dalam hidup ini ada banyak masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Eh, Ketika kita menghadapi berbagai masalah itu ada banyak emosi yang timbul dalam diri kita. Kita bisa merasa ragu, kita bisa merasa takut, kita bisa tertekan, kita putus asa, kita kecewa, kita marah, kita berduka, kita bingung, ragu, frustrasi. Ada banyak sekali emosi yang muncul dalam diri kita. Tapi salah satu emosi yang bisa melumpuhkan kita, yang sangat membahayakan kita itu namanya adalah takut, saudaraku. Kalau kalau marah itu tidak melumpuhkan kita. Kecewa, frustrasi itu tidak melumpuhkan kita. Berduka, sedih itu tidak melumpuhkan kita, ya. Tetapi yang namanya takut itu bisa membuat kita lumpuh, bisa membuat kita freeze gitu ya, bisa membekukan kita, bisa membuat kita nggak bisa mikir apa-apa, ya, membuat kita nggak berdaya, kita keluar keringat dingin, dan tiba-tiba kita eh, kayak hilang akal gitu. Itulah rasa takut, ya. Sesuatu yang membuat kita nggak rasional lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin mempunyai kehidupan yang indah di dalam kehidupan ini, maka kita harus bisa mengatasi, kita harus bisa mengalahkan rasa takut ini, ya. Nah, saya pikir setiap orang itu punya rasa takut. Entah kita mau akui atau tidak, biasanya rasa takut ini bisa tersembunyi dalam diri kita. Kadang kita bisa nggak sadari itu, kadang kita bisa sadari. Ya, saya pernah belajar bahwa seringkali emosi-emosi yang negatif dalam kehidupan kita itu bisa keluar ketika kita dalam posisi tertekan. Ya, Em, atau kalau kita ikut tes psikologi, ya, kan ada tes misalkan tentang temperamen kita. Apakah kalau zaman dulu kan kita belajar tentang kolerik, sanguin, eh, apa namanya itu kolerik, sanguin, melankolik dengan flegmatik. Nah, kalau sekarang istilahnya jadi cermat, dominan, intim, dan stabil, ya DISC. Ya kurang lebih sebenarnya sama, cuma pergantian nama aja. Nah itu kadang dikatakan bahwa kalau kita sedang positif, maka yang muncul itu temperamen apa. Tapi ketika sedang negatif, dalam arti kita sedang tertekan, maka yang muncul apa, ya, bisa berubah, ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga belajar bahwa ketika kita dalam posisi tertekan, seringkali istilahnya temperamen kita yang lebih bersifat negatif itu akan keluar. Kita bisa lihat reaksi orang, kemarahan orang, frustrasi orang ketika dia sedang mengalami tekanan yang hebat. Ya, termasuk ketakutan ini bisa muncul dalam diri kita. Ya, yang kadang-kadang kita nggak sadari, tapi itu akan keluar ketika kita mengalami tekanan. Ya, orang berusaha menutupinya, orang berusaha menyembunyikan, berpura-pura tidak memilikinya, apa namanya, dan melarikan diri bahkan dari ketakutan-ketakutan yang kita miliki dengan kesenangan-kesenangan yang palsu.
Ya, ada orang takut dengan masa depannya, ada orang takut dengan kehidupan yang harus dia jalani, ya, dengan dia mungkin eh, beli obat-obatan, ya, atau dugem di istilah kita zaman dulu. Sekarang apa namanya, kemudian clubbing atau pesta-pesta, ya. Eh, Soal masalah pesta-pesta ini di daerah kami sendiri pun, kemarin saya main ke satu perumahan yang cukup mewah di daerah Singkawang sini. Ada teman tinggal di situ, dan mereka cerita pusing tinggal di sini katanya. Ya, karena di sini kumpulannya orang-orang yang yang cukup berada, sehingga mereka setiap minggu itu hampir setiap malam itu ada aja bergantian, mereka itu pesta sana sini, style musik kenceng-kenceng, ya, dan itu sangat mengganggu sebetulnya. Cuman ya, begitulah kondisinya, ya. Pesta-pesta ada yang terikat dengan dosa pornografi, melarikan diri dengan free sex, dengan apa namanya, dengan ada yang kalau stres dia pergi cuci mata, belanja-belanja dengan barang mewah dan sebagainya. Ya, ada yang apa namanya, pergi jalan-jalan, ya, traveling, ya, yang penting cari udara segar, dan banyak cara orang untuk melepaskan diri dari hal-hal yang kadang mereka nggak sadar itu tersembunyi dalam diri mereka, ya. Dan bahkan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita melakukan sesuatu atau kita bereaksi terhadap sesuatu sebenarnya dasarnya adalah karena ada ketakutan dalam diri kita. Ya, misalkan contoh saya aja dulu. Saya dulu sudah terkonsep bahwa dalam diri saya nggak akan pernah jadi seorang pengusaha, pedagang, ya, tapi saya akan bekerja kepada orang. Ini terkonsep sejak saya SD. Ya, kenapa? Karena saya sudah diindoktrinasi bahkan dari ayah saya bahwa orang usaha itu repot, risikonya sangat banyak, dan bla 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 bla, banyak alasan. Sehingga sejak saya kecil sampai saya terus SMP, SMA, sampai saya kuliah, sampai saya lulus, konsep di dalam pikiran saya adalah kalau kamu usaha, kamu bekerja, berdagang, usaha sendiri, risiko kamu terlalu besar, kamu nggak akan sanggup menanggungnya. Jadi pikiran saya hanya apa namanya, bekerja pada sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, ikut orang. Pikiran saya begitu. Kenapa? Takut risiko. Ya, ada orang apa namanya, takut dengan risiko kerugian, sehingga mereka, yaitu seperti saya tadi, nggak berani usaha. Atau kalau udah usaha nggak berani invest. Ada nggak beraninya sehingga main aman aja, ya. Ada orang takut kekurangan uang, sehingga karena mereka berpikir bagaimana dengan uang rumah sakit, bagaimana dengan uang sekolah anak-anak, bagaimana dengan penghidupan, bagaimana dengan gaya hidup saya, dan sebagainya dan sebagainya, sehingga mereka kemudian bekerja habis-habisan, pagi, siang, sore, malam. Kalau bisa 24 jam mereka kerja kerja terus untuk cari uang. Kenapa? Takut kurang uang, ya. Ada orang takut gengsi, takut kalah gengsi, ya, sehingga mereka kemudian kita lihat di sosmed, pamer apa yang mereka makan, pamer bajunya, pamer mobilnya, pamer segala macam, ya. Ada lagi yang sekarang istilah yang lagi ngetren, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, ya. Jadi selalu ikut tren, orang makan apa ikut makan apa, orang ikut konser apa ikut konser, orang lakukan ini ikut ini, orang pergi ke sana ikut pergi ke sana. Jadi fear of missing out, FOMO, ya, takut takut ketinggalan tren, ya. Ada orang takut nggak nikah, sehingga akhirnya obral jual murah, sembarangan pilih dengan siapa aja. Jadi kadang-kadang ketakutan kita itu bisa menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lain, sadar atau nggak sadar, ya. Nah, Bapak Ibu, kebenarannya adalah setiap orang memiliki ketakutan dalam dirinya sendiri, ya, dan ada banyak hal yang kita tahu, kita bisa takut, atau kita tahu ketakutan itu ada dalam diri kita, dan kalau itu terus ada dalam diri kita, maka hidup kita itu akan menjadi tidak nyaman, tidak bebas, dan kita akan selalu apa namanya, ya, terikat, terkungkung dalam kehidupan kita, dan ini hal yang sangat tidak sehat, ya. Jadi kalau kalau kita mau akui bahwa ketakutan ini adalah salah satu senjata iblis yang sangat efektif, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, itu sebabnya
kita harus mengatasi, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Saya memberikan ada 3 hal yang akan menolong kita, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. Slide yang pertama itu adalah kebenaran. Itu akan memerdekakan kita. Ayatnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kalau kamu menuruti firman-Ku, kalau kamu melakukan firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Maka kamu akan mengenali Allah. Kalau terjemahan bahasa sehari-hari bilang begitu. Kamu akan mengenali Allah, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Ya, jadi hal yang pertama yang saya mau bicarakan itu adalah masalah kebenaran. Kebenaran itu akan menolong kita, membebaskan kita. Ya, bagaimana bisa? Karena ada banyak ketakutan itu adalah ada dalam diri kita karena ketidaktahuan kita. Ya, ada banyak ketakutan dalam diri kita itu muncul karena sebetulnya kita nggak tahu. Ya, kita salah informasi, kita misinformasi, atau juga karena ada kebohongan atau salah pengertian, salah persepsi atau menduga-duga. Ada apa namanya ya? eh saya bilang apa ya? Asumsi. Kita berasumsi. Bapak Ibu ingat bahwa iblis itu adalah bapak pendusta, ya. Jadi bapak pendusta ini akan selalu menakut-nakuti kita dengan banyak kebohongan, seperti singa yang berjalan keliling, ya, di dalam diri kita. Saudaraku, manusia itu lahir dengan dua, normalnya ya, normal manusia lahir dengan dua dua ketakutan ini menurut hasil survei. Eh, Bayi itu takut dengan suara keras, satu. Yang kedua, bayi itu takut dengan kalau dia jatuh. Ya, Eh, berarti semua ketakutan yang lain itu kita pelajari ketika kita bertumbuh, ya, menjadi besar dalam hidup ini. Kita belajar takut dari orang tua kita, dari teman kita, dari guru kita, dari sekolah kita, tempat kerja kita, dan pengalaman hidup kita. Nah, pengalaman dan kabar baiknya adalah semua yang kita pelajari tentang ketakutan dalam hidup ini banyak hal yang tidak benar, ya. Dan hal yang salah itu tentang diri kita, tentang Tuhan, tentang hidup itu sendiri banyak sekali yang tidak benar. Ya, contoh, saya berikan contoh. Saya dulu belajar, saya kan pernah bersaksi bahwa saya dari gereja tradisi. Ya, saya dulu belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang menakutkan, bahwa Tuhan itu gampang marah. Jadi kalau kamu menyinggung Tuhan, salah-salah, neraka kamu. Waduh, saudaraku. Jadi saya tumbuh besar sekolah minggu itu penuh dengan ketakutan. Saya takut saya menyinggung Tuhan. Karena kalau saya menyinggung Tuhan, nanti salah-salah hidup saya akan berakhir dan saya akan dilempar ke neraka. Sudah tahu kenapa saya bisa begitu? Karena ada satu guru sekolah minggu yang menakut-nakuti kami. Anak sekolah minggu ketika kami mau tampil, kami namanya anak-anak kan lari-larian di mimbar. Dia mengatakan, ini tempat yang suci dan kudus. Kalian lari-lari di sini, nanti Tuhan marah. Masuk neraka nanti. Sejak saat itu saya dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa tentang Tuhan. Ya, saya ketakutan sama Tuhan. Jadi buat saya konsep pemikiran saya Tuhan itu Tuhan yang sangat galak, pemarah, dan salah dikit saya akan lempar dalam neraka. Ya, itu hal yang bohong, saudaraku. Itu tidak benar. Ya, itu sifatnya manipulatif. Karena si guru sekolah minggu ini ingin mengendalikan kami anak-anak supaya tertib, supaya bisa latihan nyanyi, ya, supaya bisa tampil baik untuk acara Natal. Tapi caranya salah, ya. Tapi apa yang dia sampaikan itu menakutkan buat saya. Dan itu menguasai saya selama bertahun-tahun. Sampai saya dengar Injil dari teman saya, ya, sampai saya dengar pelajaran tentang Tuhan yang penuh kasih karunia, barulah itu membebaskan hidup saya. Tapi saya menderita selama bertahun-tahun.
Nah, itu contoh tentang kebohongan, tentang hal yang salah. Ya, saudaraku, ada orang mengatakan bahwa saya gendut, saya pendek, saya nggak menarik. Itu menguasai saya bertahun-tahun. Ya, sampai saya menikah dan istri saya mengatakan bahwa kegendutan saya, kegemukan saya, itu justru hal yang sangat menarik buat dia. Karena buat dia kalau saya gemuk itu lucu katanya. Jangan terlalu kurus katanya. Udah cukup segini aja. Bapak Ibu coba lihat, ada banyak kebohongan dalam hidup kita yang akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperilaku, sampai ada hal-hal yang informasi yang baru dalam hidup kita. Dan informasi itu dari orang-orang yang mengasihi kita, yang menghargai kita, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentang identitas kita, tentang siapa Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran dalam hidup ini, itu akan membebaskan kita. Selama kita belum punya informasi itu, selamanya kita juga akan terikat. Ya, saudaraku, kadang-kadang kita punya rasa ragu tentang kehidupan kita. Apakah hidup saya berguna atau tidak? Apakah hidup saya berdampak atau tidak? Ya, kadang-kadang kita punya keraguan seperti itu, betul nggak? Tapi saya kemudian ingat banget, Tuhan itu mengajari saya bahwa Dia memanggil saya untuk melayani Dia dan hidup saya itu berdampak, ya, dan bisa berdampak dalam dalam apa? Dalam keberadaan saya, ya. Bapak Ibu, Tuhan memanggil orang dari berbagai latar belakang kalau kita pelajari nabi-nabi itu. Nah, saya cerita tentang saya. Satu kali saya penerbangan dari Jakarta ke Medan. Di sebelah saya duduk seorang perempuan, ya. Dia ternyata adalah seorang researcher, dia seorang periset. Dia lulusan ITB dan dia bekerja di lab di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dia seorang S2 kimia. Ketika saya tahu ya saya ngobrol aja biasa sama dia. Ngobrol-ngobrol, kita ngobrol tentang kehidupan, kita ngobrol tentang Tuhan dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita obrolkan. Tapi begitu turun dari pesawat ketika kami sudah mendarat di Kuala Namu, turun, dia kemudian salami saya. Dia kemudian berkata, Pak, terima kasih buat obrolan hari ini. Saya sangat banyak belajar dari Bapak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang kita lihat bahwa, oh diri saya itu cuma segini. Kadang kita meremehkan diri kita sendiri. Dan kita bahkan termakan oleh omongan, kita termakan oleh kebohongan-kebohongan bahwa, oh saya begini, saya begini. Kenapa? Karena ada begitu banyak media yang mengatakan bahwa oh, gelar kamu nggak cukup, pengetahuan kamu nggak cukup, hidup kamu begini aja, standar hidup kamu beda dengan orang. Bapak Ibu, kadang kita punya ketakutan-ketakutan tersendiri tentang diri kita, tapi kita nggak sadari bahwa sebenarnya Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati orang justru dalam keberadaan diri kita apa adanya. Ya, itu yang saya mau katakan. Kenapa? Karena ada misinformasi, ya, ada kebohongan, ada ketidakbenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membangun hidup kita atas dasar hal-hal yang salah, kita akan hidup dalam ketakutan. Semakin banyak kepercayaan dan pengertian yang salah di dalam kehidupan kita, ya, maka ketakutan kita akan semakin besar. Seringkali kita takut terhadap hal-hal yang tidak perlu kita takutkan sebetulnya, ya. Kalau kita memiliki kebenaran dalam hidup kita. Contoh, Tuhan Yesus pada waktu diserang oleh iblis 3 kali. Dia diserang dengan firman, tapi Yesus kemudian dengan tenang karena dia menguasai firman, dia membalas dengan firman. Pada waktu saya membawa anak saya alergi. Kami orang tua ketakutan. Tapi pada waktu ketemu dokter, dokter mengatakan, oh ini alerginya ini. Tenang aja, obatnya ini. Waktu kami melihat dokter yang tenang, kami jadi tenang. Ya, kami tidak tenang karena kami tidak tahu apa-apa. Jadi pada waktu dokter menjelaskan, oh alerginya ini, obatnya ini aja. Sederhana kok, ini umum. Ya, kita jadi tenang. Kenapa? Karena kita dapat informasi yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu, kebenaran itu kalau kita tahu itu akan membebaskan kita. Ya, jadi kita harus belajar kebenaran supaya kita bisa menggantikan ketakutan itu dengan kebenaran-kebenaran, ya, firman Tuhan. Semakin banyak kebenaran yang kita tahu, maka kita juga akan semakin dibebaskan. Semakin banyak kita nggak tahu, ya kita akan tetap dalam ketakutan-ketakutan. Jadi caranya ya itu, kita harus tahu kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kalau kita takut kekurangan, firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Karena Bapak di surga, coba lihat burung pipit di udara dia pelihara. Kamu nilainya lebih dari burung pipit itu. Masa dia nggak pelihara? Ya,
orang benar, anak cucunya tidak akan jadi peminta-minta. Itu kebenaran, ya. Pada waktu kita takut mati, seperti saya tadi, takut dilempar ke neraka. Lah, kebenarannya adalah kalau kita percaya pada Kristus, Tuhan itu mengasihi kita, dia akan membebaskan kita. Dia akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Jadi saya nggak takut mati lagi. Ya, justru saya menantikan, saudaraku. Ya, tapi saya nggak mempercepat ya. Apa namanya ya? Kita normal-normal aja. Justru kita menjalani hidup dengan gembira sekarang. Ya, ada kata. Kenapa? Saya tahu kebenarannya. Kebenaran itu memerdekakan. Ya, tidak hidup lagi dalam ketakutan. Kita miliki kebenaran, maka kita akan dibebaskan dari ketakutan. Slide kedua. Hal yang kedua yang akan menolong kita itu adalah iman. Iman itu memberikan keberanian. Ya, sama seperti kalau saya di sini saya ajak ponakan saya, ya. Kemarin saya waktu terakhir di Jakarta saya ajak anak saya makan. Ayo pesan. Namanya anak-anak, dia mau pesan aja. Dia nggak pernah mikir, saudaraku. Sama saudaraku, kita di dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang memberkati kita, yang provide, yang menyediakan. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi iman, ya, itu adalah iman itu harus punya dasar. Dasarnya adalah firman, janji Tuhan apa. Jadi kalau saya pergi dengan anak saya ke restoran atau ke tempat makan, seperti terakhir anak saya ulang tahun, saya ajak mereka makan, apa namanya, ya makan. Dan mereka nggak berpikir soal bayar, nggak khawatir soal kenapa? Karena ada orang tuanya, ada papinya yang, ayo kamu pesan aja mau makan apa, mau tambah apa. Jadi seperti anak-anak Yesus katakan, jadi itu seperti anak-anak, kamu akan memiliki kerajaan surga. Eh, kita seperti anak-anak, kita percaya kepada orang tua kita percaya kepada Bapa kita. Ya, saudaraku, iman itu tidak mengambil atau membuang rasa takut kita. Dengarkan baik-baik ya. Iman itu tidak mengambil rasa takut kita, kemudian dia buang. Dan tiba-tiba kita penuh rasa damai. Cara kerjanya tidak seperti begitu. Ya, iman itu memberikan kita keberanian untuk kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, melebihi ketakutan yang sudah ada dalam diri kita. Ya, jadi kita punya rasa takut. Tapi kemudian kita mendengar Yosua, saya cerita begini, Yosua itu punya rasa takut. Karena Musa sudah mati. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Yosua pasal 1, dimulai dengan hambaku Musa telah mati. Sekarang giliran kamu yang memimpin. Jangan takut. Tuhan ulangi itu. Jangan takut Yosua. Teguhkan hatimu. Jangan takut Yosua. Kenapa? Karena Yosua itu dia kan asisten. Dia punya pemimpin yang karismatik, yang pemimpin yang sangat hebat karismanya di dalam diri Musa. Sekarang Musa sudah mati, dia penggantinya. Jadi dia punya ketakutan yang luar biasa dan Tuhan tahu itu. Jangan takut. Ayo sekarang kamu harus ambil, harus melangkah. Kamu harus masuk. Sekarang sudah waktunya. Yosua itu punya ketakutan. Tapi ketika dia mendengar Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Yang penting kamu baca firman, kamu ikuti firman. Renungkan itu, kamu lakukan. Berjalan, aku menyertai kamu. Ya, jadi karena ada firman Tuhan kepada dia, dia punya pegangan. Itu iman, Bapak Ibu. Jadi iman itu beda dengan ingin. Tolong bedakan dengan iman dan ingin tuh kadang-kadang beda tipis. Saya kadang-kadang masih dengar orang berkata, imani aja. Ya, saudaraku, tidak sesederhana itu. Saya tidak katakan itu salah sepenuhnya, tidak. Tapi kita mesti dekat dengan Tuhan, berdoa. Ya, supaya ketika kita dengar Tuhan bicara dengan kita, ada dasar firman-Nya, maka yakinlah itu pasti akan terjadi. Ya, tapi kalau kita hanya sekedar imani aja, karena kita ingin, itu berbeda, saudaraku. Ya, saya akan berikan contoh nanti. Ya, nah sekali lagi, iman itu berkata bahwa saya akan memberikan kamu keberanian, ya, kekuatan. Saya akan memberikan kamu energi untuk kamu terus maju melakukan apa yang justru kamu takuti. Iman itu akan mendorong kita untuk melakukan apa yang kita justru takuti dalam hidup kita. Ya.
Gideon itu takut loh. Tapi Tuhan janji, aku akan menyertai kamu. Ya, dia minta tanda, Tuhan kasih tanda. Dan kemudian Tuhan kasih tahu dia bagaimana cara harus melakukan peperangan itu. Gideon, Gideon kemudian percaya kepada kata Tuhan. Dia kurangi pasukannya. Jadi awalnya kan Tuhan panggil dia, kemudian dia uji Tuhan 2 kali. Ya, setelah pengujian itu barulah dia yakin, dia punya iman, dan kemudian Tuhan berkata, kamu kurangi pasukan kamu 30.000 terlalu banyak. Jadi 10.000. Jadi 10.000 tinggal 300. Terus Tuhan kemudian kasih tahu dia cara-cara bagaimana dia harus menyerang musuhnya. Ya, jadi dasar pergerakan Gideon adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Itu loh maksud saya. Ya, dasar daripada penolakan Musa kepada Tuhan waktu dia berbicara dengan Tuhan di apa semak belukar yang terbakar, itu alasan. Tapi Tuhan meyakinkan dia. Sampai kemudian dia pokoknya maju karena ada janji Tuhan. Saudara ingat, sampai satu kali dia kemudian punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Tapi satu kali kemudian Tuhan berkata kepada dia, Tuhan, aku muak dengan bangsa ini. Kamu maju, nanti aku suruh malaikat menyertai kamu. Tapi Musa bilang, enggak. Kalau Tuhan nggak maju, saya nggak maju. Tuhan nggak jalan dengan saya nggak mau. Ya, jadi Musa itu sudah tahu rahasianya, bahwa dia harus bersandar penuh kepada Tuhan, bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan dia nggak mau. Saudaraku, itulah iman. Jadi kita punya sandaran Tuhan itu sendiri. Kita punya sandaran janji Tuhan itu. Ya. Nah, sekali lagi, Firman katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Dan sekarang, ketika kita menghadapi berbagai tekanan, kita menghadapi berbagai ketakutan dalam hidup. Ada ayat yang berkata, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita merenungkan ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Oh, Tuhan berjanji. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya mampu menanggung segala perkara dalam berbagai penderitaan, berbagai kesusahan dalam hidup ini. Entah bagaimana cara saya nggak tahu, tapi yang saya tahu Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada saya. Untuk saya bisa menanggung segala perkara. Saudaraku, itu iman. Ya, jadi ada dasarnya. Ya, dasar Daud bertarung dengan Goliat itu adalah karena Tuhan sudah menolong saya mengalahkan singa dan beruang. Jadi ada pengalaman dengan Tuhan, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, waktu saya mau menikah, saya nggak punya uang yang banyak. Ya, zaman saya menikah tahun 2006, itu saya cuma punya uang tabungan karena saya pelayanan, saya punya uang tabungan 3 juta. Ya, cukuplah buat beli-beli kue, saya pikir kan. Tapi kemudian Tuhan bilang, enggak, saya akan merayakan pernikahan kamu. Ya, saya ingat di dalam satu waktu saya doa dan kemudian enggak, Tuhan kasih saya ruangan yang diberikan, saya boleh pakai gratis, karena ada yang memberkati. Kemudian dari makanannya juga ada diskon besar-besaran buat saya. Dan Tuhan mengatakan saya akan membuat orang itu memberkati kamu, sehingga kamu nggak akan berkekurangan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara, saya dengan apa ya, dengan keyakinan itu bahwa Tuhan berbicara, ya, dan ada peneguhan, maka kami bisa menikah dengan luar biasa. Ya, bukan bermewah-mewah bagaimana, tidak, tapi cukup semuanya. Bahkan ada surplus sedikit. Sehingga saya langsung membawa istri saya eh, pergi pindah ke Lampung untuk pelayanan kami di sana. Kami masih ada punya lebih sedikit. Puji Tuhan, tapi saya ingat sekali bahwa Tuhan berkata, karena saya mau kamu yang menikah, saya akan memberkati kamu. Saya menikah, saya tidak dibantu oleh orang tua, tidak dibantu oleh siapa-siapa, Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan saya ingat banget, Tuhan membuat orang bermurah hati kepada saya. Ya, jadi itu janji Tuhan. Sehingga waktu kami melangkah, ya udah, Tuhan cukupkan semuanya. Ya, dengan cara bagaimana? Semua itu, ya, bayangkan makanan, foto, segala macam, itu boleh kami bayar setelah pestanya selesai. Padahal biasanya kan sebelum pesta harus bayar dulu lunas semua. Kalau kami terbalik, Bapak Ibu. Tapi itu zamannya saya. Itu karena saya pikir karena Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Jadi Bapak Ibu, karena ada janji Tuhan, makanya saya
punya iman dan melangkah karena saya tahu banget bagaimana Tuhan itu berjanji, ya, dan Dia berbicara ke dalam hidup saya. Jadi itu iman. Iman ketika kita dengar Tuhan bicara kepada kita, kita pegang, itu iman. Ya, bukan kita sekedar ingin dan mengingini-ingini, tapi kita ganti dengan kata mengimani. Itu berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memiliki iman, ya, maka kita akan memiliki keberanian untuk mengatasi rasa takut itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah kasih yang memenuhi hati kita, ya. Nah, ini pendek saja. Kasih yang memenuhi hati kita, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama, 2, 3, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Maksudnya bagaimana? Ya. Jadi cara ketiga untuk kita mengalahkan ketakutan itu adalah memenuhi hati kita dengan kasih. Ya, kasih itu mendorong setiap ketakutan itu keluar dari diri kita. Jadi semakin banyak kasih Tuhan memenuhi hati kita, maka semakin banyak juga ketakutan itu akan terdorong keluar dari diri kita, ketakutan semakin berkurang. Ini penjelasan saya supaya kita sedikit lebih mengerti. Ya, walaupun prosesnya kita tidak tahu bagaimana, tapi ketika kasih itu semakin bertumbuh, maka ketakutan itu semakin berkurang. Ya. Nah, kasih Kristus itulah yang begitu luar biasa membuat dia kemudian berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu." Ya. Kenapa sih Tuhan Yesus itu rela mati bagi kita? Kita jawab karena kasihnya. Tapi seperti apa ya? Bagaimana caranya bisa seperti itu ya? Saudaraku, dulu saya nggak terlalu paham hal ini. Sampai satu ketika, ya, bertahun-tahun yang lalu ketika ibu saya harus dioperasi untuk buang empedu, dan dia sangat kesakitan. Tapi ibu saya ini termasuk orang yang kuat dan dia memberikan dirinya untuk menjadi, waktu itu masih baru cara operasi buang empedu itu hanya dilobangi. Itu masih awal-awal Bapak, ya Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu ibu saya kemudian ke RSCM dan dia menjalani operasi buang empedu tapi hanya dengan lobang. Dibuat 3 lobang kalau nggak salah di perutnya itu. Nah, ya puji Tuhan dia proses sembuhnya cepat. Tapi ketika saya menemani dan menunggu di rumah sakit itu, saya melihat dia begitu, dia masih mengalami ada rasa sakitnya karena perutnya itu, ya. Dan saya tanya bagaimana sakit. Nah, saya kemudian nungguin dia kemudian tidur istirahat. Sampai satu titik saya kemudian doa dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, jangan ibu saya yang sakit. Tapi kalau boleh saya gantikan dia. Lebih baik saya yang sakit daripada dia yang sakit. Saya mau kok, saya rela. Tiba-tiba, waktu setelah saya berpikir seperti itu, saya seolah-olah seperti merasa Tuhan tuh bilang, seperti itulah kenapa Yesus itu, kenapa aku mau datang ke dalam dunia untuk mati bagi umat manusia. Karena aku sangat mengasihi manusia dan aku rela menderita, menggantikan penderitaan mereka. Wow, saya bukan mengatakan diri saya hebat, bukan Bapak Ibu. Saya mengagumi kasih Tuhan yang begitu besar itu. Saya baru paham, oh itulah dasarnya kenapa Yesus itu datang ke dalam dunia itu karena kasihnya yang rela seperti orang tua rela lihat anaknya sakit dan kita katakan, ya Tuhan kalau boleh aku aja yang sakit daripada anakku yang sakit. Saya percaya orang tua yang ada di dalam PDPK ini mengerti maksud saya. Ketika kita melihat anak kita sakit, seringkali kita berpikir, ya Tuhan kalau boleh jangan dia yang sakit, tapi saya yang sakit. Nah seperti itulah kasih Yesus kepada kita, bahwa dia lebih rela menderita bagi kita, menggantikan kita yang harus menderita. Ya, makanya dia rela datang untuk disalibkan. Bapak Ibu, kasih itu akan memampukan kita mengalahkan ketakutan dalam diri kita. Padahal sakit itu sangat menakutkan. Ya, kita menderita itu kan sesuatu yang menakutkan. Ya, tapi kalau kasih itu ada, kasih itu lebih besar daripada ketakutan itu.
yang membuat kita rela mengorbankan diri kita. Walaupun kita harus menderita, tapi karena ada kasih, itu akan mengalahkan ketakutan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya percaya ketika manusia jatuh dalam dosa, saya berimajinasi bahwa Yesus itu bilang kepada Bapa, ya Bapa, nggak apa, saya akan turun ke dalam dunia untuk menggantikan mereka, karena aku mengasihi mereka. Ya, jadi saya percaya kalau kita memiliki kasih Kristus, kasih itu akan mengusir ketakutan dari dalam hidup kita. Kesimpulan terakhir, ya, kasih saya waktu 5 menit. Kesimpulan slide. Jadi Bapak Ibu, takut itu adalah reaksi, berani itu adalah keputusan. Ya, takut itu adalah kalau sesuatu muncul kita bereaksi. Reaksi kita mungkin kita ketakutan, ya kita takut. Tapi ketika kita mau mengalahkan takut itu, maka itu menjadi sebuah keputusan. Oh, ini nggak bisa dibiarkan. Saya harus atasi. Ya, Eh, kita harus mengambil keputusan untuk mengalahkan ketakutan. Karena takut itu adalah sebuah reaksi yang muncul dari dalam diri kita. Apa keputusan kita? Nah, kita sudah belajar tentang kebenaran yang memerdekakan, iman, kemudian kasih yang dapat mengalahkan ketakutan, dan semua ini, tiga-tiga ini bisa ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus itu adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran, kita punya iman kepada pribadi Yesus yang bisa kita percayai karena dia tidak pernah menipu membohongi kita. Dan kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Ya, ini menjadi dasar keberanian kita. Slide yang satu lagi, terakhir. Ya, jadi itu sebabnya eh, kebenaran, iman, dan kasih itu kita bisa temukan semua itu di dalam pribadi Kristus. Makanya kita belajar untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena eh, pada waktu murid-murid ketakutan, mereka menghadapi badai, sorry, mereka di dalam perahu, di tengah malam, kemudian Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan dan berpikir bahwa Yesus adalah hantu, tapi Yesus kemudian datang, dia bilang, tenanglah, aku ini. Ini aku loh, jangan takut. Ya, dan ketika dia akan pergi, dia berkata bahwa ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah modal terbesar, terkuat, terhebat yang kita miliki yang akan mengatasi berbagai ketakutan dalam hidup ini. Walaupun mungkin kita punya kesusahan, walaupun kita punya masalah dengan keuangan, walaupun kita punya masalah dalam keluarga, tapi selama kita percaya bahwa ada Yesus di sisi kita, ada Yesus di dalam hidup kita, ada Yesus di dalam diri kita, ada Yesus yang berjanji selalu menyertai kita, selalu bersama-sama dengan kita. Saya sangat yakin kita akan menemukan kebenaran. Ketika kita menemukan kebenaran, iman kita dibangkitkan. Dan ketika iman kita dibangkitkan, kita tahu banget bahwa Yesus mengasihi kita. Maka saya percaya tidak ada ketakutan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita berdoa sebentar, boleh ya? Bapak di surga, terima kasih kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami diteguhkan bahwa kami boleh belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Itu adalah modal terbesar bahwa Yesus Tuhan Kau berjanji menyertai kami. Engkau tinggal di dalam kami, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkaulah pribadi yang membuat kami merasa aman, merasa nyaman. Kami tidak takut dengan badai apapun dalam kehidupan ini yang mungkin sedang kami alami hari ini, yang mungkin menimbulkan banyak ketakutan. Tapi kami percaya ketika Engkau bersama-sama dengan kami, maka Bapa, Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau akan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.